Kecelakaan maut beruntun di kilometer 58 ruas tol Jakarta Cikampek arah Jakarta melibatkan 3 kendaraan, 2 unit minibus dan 1 unit bus. Akibat kecelakaan yang terjadi, 2 unit minibus terbakar hebat. Proses evakuasi para korban dan kendaraan pun dilakukan petugas saat setelah peristiwa kecelakaan terjadi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban dari minibus yang terbakar. Proses evakuasi dilakukan oleh petugas gabungan, di antaranya tenaga kesehatan, Basarnas, pemadam kebakaran, dan TNI Polri. Korban tewas berjumlah 12 orang yang merupakan penumpang minibus Grandmax. Sementara itu 2 orang korban lainnya dikabarkan mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Peristiwa kecelakaan maut beruntun ini terekam gambar video amatir saat 2 minibus terbakar hebat usai bertabrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Tak terasa kita sudah di penghujung bulan suci Ramadan dan akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Gimana? Udah pada bikin ketupat belum? Nah, bersama saya Faris Noval, selama 30 menit ke depan kami ajak Anda mengupdate informasi terkini agar pagi Anda makin berisi. Dan pemirsa, inilah Cakrawala untuk Anda. Pemirsa, sebelum kami awali Cakrawala pagi hari ini, kami segenap tim Cakrawala Antv turut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kejadian di tol Jakarta Cikampek kilometer 58 yang menewaskan 12 orang dan 2 orang luka-luka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan korban yang luka-luka dapat segera pulih dan dapat melanjutkan kembali perjalanannya ke kampung halaman. Dan berita pertama, pemirsa, kecelakaan maut di ruas tol Cikampek Jakarta memakan 12 korban jiwa dan 2 korban luka. Semua jenazah korban yang meninggal dibawa ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Kecelakaan maut antara mobil dan bus yang terjadi di kilometer 58 ruas tol Cikampek, Jakarta memakan 12 korban jiwa dan 2 korban luka. Ke-12 korban meninggal merupakan sopir dan penumpang mobil. Diduga seluruh korban tewas akibat terpanggang setelah tabrakan menyebabkan mobil terbakar. Seluruh jenazah kini masih berada di ruang jenazah RSUD Karawang untuk proses identifikasi. Sementara untuk 1 korban luka ringan dan 1 korban luka berat dibawa ke Rumah Sakit Rosela. Untuk korban yang luka ringan 1, yang luka berat juga 1, yang bisa dipastikan bahwa itu berasal dari bis, dari kondektur dan 1 penumpang. Kemudian untuk yang Grandmax itu juga sudah dipastikan jumlah penumpangnya 12 orang dan semuanya meninggal. Semuanya meninggal, kemudian dari segi identitas, sementara yang bisa diketemukan ada 2. Saat ini baru ada 2 jenazah korban tewas yang diketahui identitasnya, sementara sisanya masih dalam proses identifikasi. Informasi lain, 1 unit minibus ludes terbakar di depan Pertamina Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Inilah video amatir detik-detik api melalap mobil yang dikendarai Afrizal Kusuma saat mengantri untuk melakukan pengisian BBM di Pertamina Bone-Bone sekitar pukul 10.30 WITA. Menurut keterangan pihak kepolisian, api bersumber dari ledakan korek api gas yang ada di dalam mobil. Diduga percikan api akibat ledakan korek api gas ini langsung menyambar bagian yang mudah terbakar di dalam mobil, sehingga membesar dan dengan cepat menghanguskan kendaraan minibus ini.
Beruntung saat peristiwa ini terjadi, sang pengemudi mobil dapat menyelamatkan diri, meski menderita luka bakar pada bagian tangan dan harus menjalani perawatan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian berusaha memadamkan kobaran api dengan alat seadanya, dibantu oleh warga sekitar. Dan tak berapa lama, pemadam kebakaran Pemda Luwu Utara tiba di lokasi, melakukan pemadaman dan pendinginan pada kendaraan yang terbakar. Presiden Joko Widodo meninjau Stasiun Pasar Senen, Jakarta, melihat langsung pelaksanaan arus mudik di stasiun tersebut. Stasiun Pasar Senen melayani 38 perjalanan dengan kereta api jarak jauh dan mengangkut 26.818 penumpang. Senin pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pelaksanaan arus mudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Pada arus mudik Lebaran, Stasiun Pasar Senen menjadi salah satu stasiun tersibuk yang melayani masyarakat yang hendak mudik ke kampung halaman. Menurut Presiden Joko Widodo, situasi di Stasiun Pasar Senen terkelola dengan baik, yang ditunjukkan dengan tidak adanya penumpukan penumpang. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, saya kira tahun ini jauh lebih bagus. Saya nggak melihat ada antrian yang sangat terlalu panjang, atau yang di airport, atau di stasiun, atau di terminal yang begitu ramai dan berdesak-desakan, saya lihat nggak ada. 2 hari menjelang Lebaran, Stasiun Pasar Senen melayani 38 perjalanan dengan kereta api jarak jauh dan mengangkut 26.818 penumpang dengan berbagai tujuan di Pulau Jawa. Selama masa angkutan Lebaran, PT KAI Daop 1 Jakarta menyediakan 1.688 perjalanan kereta api jarak jauh dengan rata-rata 77 perjalanan setiap hari. 40 perjalanan berangkat dari Stasiun Gambir dan 37 perjalanan dari Stasiun Senen. Antrian kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa masih terlihat di Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jebrana, Bali pada Senin siang. Ribuan kendaraan mengantri di kantong-kantong parkir untuk masuk ke areal dermaga. Sejumlah personil kepolisian, TNI, serta Dinas Perhubungan membantu mengalihkan kendaraan pemudik masuk ke buffer zone agar dapat mengantri dengan tertib. Polda Bali mengerahkan 2.005 untuk mengamankan arus mudik Lebaran di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padang Bayi, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk terjadi minggu kemarin dengan 71.289 orang meninggalkan Bali dan jumlah kendaraan yang menyeberang mencapai 20.000 kendaraan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, tidak hanya yang hendak menyeberang ke Jawa, namun di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, ramai kendaraan yang akan menyeberang ke Gilimanuk, Bali. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan roda 4 yang akan menyeberang dari Pelabuhan ASDP Ketapang ke Bali. Mayoritas yang akan menyeberang ternyata merupakan wisatawan domestik yang akan berlibur Lebaran ke Bali dengan plat kendaraan asal Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Meski padat, antrian kendaraan untuk masuk kapal tak sampai 1 jam. Berdasarkan data dari Posko Pelabuhan Ketapang, sejak Minggu hingga Senin pagi, hampir 6.000 unit kendaraan roda 2 dan 4 menyeberang ke Bali, dengan lebih dari 32.000 penumpang. Sementara dari Pelabuhan Gilimanuk, jumlah pemudik yang menyeberang ke Banyuwangi hampir 78.000 orang, dengan 16.000 unit kendaraan roda 2 dan 8.800 lebih kendaraan roda 4. Pemirsa yang akan mudik ataupun yang sedang mudik, jangan lupa jaga terus kesehatan dan tetap di kondisi fit dan prima. Karena berita selanjutnya ini seorang pemudik jatuh pingsan diduga akibat terlalu lama berada di atas kapal. Asih Nawangwulan, 26 tahun, seorang pemudik asal Pekalongan, Jawa Tengah yang hendak pulang ke kampung halamannya di Metro Lampung. Tiba-tiba tidak sadarkan diri saat berada di atas kapal Jagantara yang berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni, Lampung. Basarnas dan petugas yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi korban lalu membawanya ke pos pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis.
Setelah mendapatkan perawatan dan beristirahat beberapa jam, akhirnya korban dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanan ke kampung halamannya. Kejadian ini bukanlah yang pertama. Berdasarkan data yang diterima, sudah ada 100 lebih pemudik yang berkunjung ke pos pelayanan kesehatan terpadu. Rata-rata pasien yang datang adalah pemudik yang kelelahan akibat dehidrasi. Sementara itu, para pemudik yang sudah mengantri di dalam dermaga eksekutif Pelabuhan Merak protes atas kinerja pengelola pelabuhan. Beginilah kekesalan sejumlah pemudik yang protes dengan sistem yang diterapkan PT ASDP. Mereka protes karena sudah hampir 9 jam menunggu di dermaga eksekutif. Padahal sebelumnya para pemudik juga sudah menghabiskan waktu berjam-jam mengantri di luar Pelabuhan Merak. Nah sekarang kita begini, balik lagi dari sini kan, lagi kita lama nomor 2 dan nanti sama. Para pemudik meminta kepastian para petugas agar dapat mengatur kendaraan yang akan memasuki kapal. Sementara itu, antrian kendaraan di luar Pelabuhan Merak sudah mulai terurai dibandingkan hari sebelumnya. Antrian kendaraan saat ini hanya sekitar 2 km dari pintu Pelabuhan Merak. Masih dari Pelabuhan Merak, pemirsa, puluhan pemudik yang hendak menuju ke Terminal Terpadu Merak terpaksa turun di tengah jalan dari kendaraan bus yang ditumpanginya akibat macet yang panjang. Para pemudik terpaksa berjalan kaki karena jalur menuju pintu masuk pelabuhan dipadati antrian kendaraan pribadi. Petugas kepolisian juga memuntahkan sebagian kendaraan ke jalur arteri di Cikuasa bawah agar tidak terjadi antrian panjang kendaraan. Tak hanya itu, kendaraan pribadi dari Pulau Sumatera yang keluar dari dalam kapal menuju ke daerah Pulau Jawa juga ikut terjebak kemacetan. Sementara pihak pengelola jasa angkutan penyeberangan masih mengoperasikan sebanyak 37 kapal Ro-Ro untuk 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak. Pemirsa, tradisi toron atau mudik di Pulau Madura adalah ajang silaturahmi antara perantau dan sanak warga di kampung halaman. Selain itu, puluhan warga Madura di Jembatan Suramadu sambut tradisi toron dengan membagikan takjil dan makanan untuk para perantau yang akan masuk Pulau Madura. Suasana haru dan bahagia terlihat dari para pemudik yang disambut bak pahlawan ini. Sekitar 100 warga Madura yang tergabung dalam Aliansi Madura Perantau dirikan posko pelayanan di pintu masuk kaki Jembatan Suramadu. Sambut tradisi toron atau mudik saat Hari Raya Lebaran, warga Madura ini menyambut seluruh pemudik dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Medan, hingga Papua yang akan pulang kampung ke Pulau Madura. Bahkan perantau Madura yang juga pekerja migran di luar negeri juga toron atau balik kampung saat Lebaran, seperti dari Saudi Arabia, Yaman, hingga Hong Kong dan Taiwan. Warga Madura di kaki Jembatan Suramadu menyambut seluruh warga perantau di posko penyambutan dengan membagikan 1.000 takjil gratis serta layanan pengobatan bagi para pemudik yang sakit. Aksi simpatik warga Madura di kaki Jembatan Suramadu ini merupakan bentuk kepedulian terhadap perjuangan perantau yang berjuang untuk keluarganya di kampung halaman dan selayaknya disambut bak pahlawan. Aksi simpatik warga Madura dirikan posko pelayanan di Suramadu ini akan dilakukan tidak hanya saat arus mudik saja, namun juga akan melayani segala keperluan pemudik yang akan balik ke tanah rantau hingga 15 April mendatang. Beralih ke informasi lain, pemirsa, anggota kepolisian di Kota Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan saat tengah terjebak kemacetan. Kesigapan anggota Polsek Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat patut diacungi jempol. Petugas dengan sigap mengevakuasi Maya Yunisa, warganya Lindung, Kabupaten Sukabumi yang hendak melahirkan di sekitar Pasar Pelita, Kota Sukabumi. Sebelumnya, Maya dan suami yang berada di dalam angkot ini terjebak kemacetan arus mudik yang melintasi Kota Sukabumi. Sang suami yang panik langsung meminta bantuan anggota polisi yang sedang berjaga di pos pam Lebaran.
Petugas yang menggunakan mobil patroli langsung mengevakuasi ibu hamil ini dan membawanya ke Rumah Sakit R. Syamsuddin, Kota Sukabumi. Ya, pemirsa, berikut ada aktivitas unik di bulan Ramadan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Komunitas Satwa Nasional atau Satnas sering membantu warga dalam merescue atau menyelamatkan satwa liar yang dianggap mengganggu di lingkungan perumahan warga. Komunitas reptil sedang menyisir ular yang ada di suatu tempat, dan ini lagi di malam Ramadan nih, jadi salah satu aktivitas warga. Kenapa kita malam? Yang diurnalnya itu biasanya dia lebih tidurnya lebih berantakan, lebih terbuka. Kalau kita nyarinya di siang hari, yang kita temuin itu cuma yang diurnalnya aja. Yang nokturnalnya nanti dia bersembunyi di lubang. Nah itu susah buat kita. Ya. Kali ini menjelang sahur di bulan Ramadan 2024, warga di perumahan Limo Depok kedatangan beberapa jenis ular yang minta dipindahkan oleh Satnas. Ini low. Jadi tingkatan bisa itu kan ada 3. Berbisa rendah, menengah, sama tinggi. Jadi sebenarnya ular itu nggak menyerang manusia sih. Dia itu menyerang ketika dia merasa terpojok, udah merasa terprovokasi. Dia nyerang juga ada alasannya. Karena ya dia nyerang itu sebagai bentuk wujud pembelaan dirinya. Tapi kalau misalkan kita udah tahu teori sama ya kita tahu tekniknya, teorinya, penanganannya, alangkah baiknya jangan dibunuh sih. Karena kan dia kan penting juga. Ada nih, satu. Nah, ini dia lagi tidur nih, kelihatan nggak? Untuk Satwa Nasional ini, kita bergeraknya di bidang sosial, edukasi, animal rescue. Nah, itu kita lebih ke situ sih bidangnya sih. Nah, kenapa kita nyebutnya animal rescue bukan snake rescue? Kita ini all animals. Jadi kita bisa evakuasi selain ular juga. Itu sih nggak cuma ular aja. Cuman kan masyarakat ini lebih dominannya ke ular ya. Makanya yang dikenal itu ularnya. Padahal kita juga bisa evakuasi tawon atau monyet, buaya, itu kita bisa. Kita lebih ke ini kali ya, lebih ke pencegahan supaya ular itu nggak masuk ke rumah kita atau lingkungan kita ya. Nah, biasanya saya saranin sih siram wangi-wangian di malam hari. Oh, justru wangi-wangian? Ya, kalau garam itu enggak. Garam itu mitos. Menikmati empal gentong kerucuk khas Cirebon. Selengkapnya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Anda kembali di Cakrawala. Pemirsa, bagi Anda yang sedang dalam perjalanan mudik melewati jalur Pantura, tim Antv punya rekomendasi tempat makan nih yang bisa menjadi pilihan Anda untuk beristirahat sambil menikmati makanan khas kota Cirebon. Ya pemirsa, dalam momen mudik lebaran 2024 kali ini tak lengkap rasanya jika tidak berburu kuliner lokal. Nah, bagi Anda yang tengah melakukan perjalanan mudik melalui Jalan Pantura, saya punya rekomendasi tempat makan yang tentunya bisa menjadi destinasi para pemudik untuk beristirahat dan menikmati makanan khas kota Cirebon. Yaitu salah satunya yaitu empal gentong kerucuk, di mana yang ada di belakang saya ini yaitu salah satu tempat makan ataupun makanan khas favorit bagi warga kota Cirebon. Dan kita akan sedikit melihat seperti apa rumah makan empal gentong kerucuk ini. Nah, ini dia. Di mana memang empal gentong kerucuk ini yang berada di Jalan Slamet Riyadi ini menjadi salah satu tempat makan yang favorit karena memang ternyata tak jarang pejabat juga sering kesini nih untuk menikmati ataupun mencicipi makanan lokal khas Cirebon. Saya ingin mencoba mewawancarai beberapa pemudik ataupun para pengunjung yang datang di restoran ini. Ya Bu, mungkin kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu terkait makanan khas di Cirebon ini Bu. Ini kenapa sih Bapak dan Ibu akhirnya memilih untuk memilih makan di sini gitu? Ya, pertama tentu kami karena orang Cirebon ya. Dan biasa kalau pergi atau pulang ke Cirebon, ya kami menikmati makanan khas Cirebon.
Dan makanan khas Cirebon ini kan banyak sekali. Jadi banyak sekali pilihannya. Tentu hari ini sedang kangen dengan empal gentong. Jadi kami menunggu berbuka puasa, sebentar lagi menikmati empal gentong. Di Cirebon ini hasanah kulinernya sangat banyak sekali. Ada empal gentong, kemudian ada nasi jamblang, ada juga mie koclok. Silahkan para pemirsa Antv dimanapun berada, berkunjung ke Cirebon, 1 hari mengelilingi kuliner-kulinernya itu tidak akan cukup waktu. Jadi harus nginap untuk bisa menikmati kuliner khas Cirebon. Nah, pemirsa, karena waktu berbuka juga sudah tiba dan kayaknya menu juga sudah mulai lengkap nih. Aiza akan menikmati makanan ini dulu ya. Dan demikian laporan Aiza Riyad dan juga Putra Dwi Laksana dari Kota Cirebon. Wah, enak banget. Pemirsa jangan kelewat ya kalau melewati Kota Cirebon. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Lebaran Idul Fitri ternyata menjadi berkah bagi pembuat lontong kupat di Kampung Lontong Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pesanan lontong kupat memasuki Lebaran bisa mencapai ribuan dengan omset penghasilan tembus 50 juta rupiah di saat Lebaran. Mendekati Hari Raya Idul Fitri, pembuat lontong kupat di Kampung Lontong Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami peningkatan pesanan dari para pelanggannya. Jika di hari biasa, pesanan lontong hanya 90 hingga 120 buah saja, sedangkan pada hari Lebaran pesanan bisa mencapai lebih dari 1.300 lontong. Lontong tersebut dipesan sebagai santapan di Hari Raya Idul Fitri. Pembuatan lontong kupat ini masih dilakukan secara tradisional, mulai dari pemilihan daun pisang, membentuk, menyemat hingga memasak. Agar tekstur lontong terasa empuk dan kenyal, lontong harus direbus lebih dari 11 jam. Harga jual lontong kupat tahun ini mengalami kenaikan lantaran harga beras yang menjadi bahan baku pembuatan lontong di pasaran terus merangkak naik. Dengan kenaikan harga beras itu, pengusaha kupat lontong terpaksa menaikkan harga dari Rp35.000 menjadi Rp40.000 per lontongnya. Banyaknya permintaan pesanan, omset penghasilan pun mencapai 50 juta rupiah kalau saat Lebaran. Jelang Lebaran, warga di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ramai berburu cakar atau pakaian bekas layak pakai untuk berlebaran dengan harga terjangkau dan berkualitas. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Cakrawala pada pagi hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Faris Noval pamit undur diri dan tidak lupa kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Beginilah suasana pusat penjualan pakaian bekas cakar di sentral Kabupaten Polewali Mandar, ramai dikunjungi warga jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Banyaknya warga yang berkunjung ke pusat penjualan pakaian bekas lantaran dianggap lebih murah dan masih memiliki kualitas yang bagus. Rata-rata pakaian di pasar cakar untuk dipakai berlebaran mulai dari pakaian anak-anak, celana jeans, kemeja, kaos, sepatu, gorden pun tersedia dengan relatif murah dan sangat terjangkau. Menurut warga, berbelanja di pasar pakaian bekas ini dianggap lebih murah, bagus dan tidak sama dengan toko. Mungkin karena impor ya, walaupun cakar, second, terus kualitasnya lumayan bagus dari yang di toko. Walaupun pakaian di pasar sentral ini adalah pakaian bekas impor, namun untuk menjaga kebersihannya, masyarakat akan mencuci dengan menggunakan air panas dan deterjen agar aman untuk dipakai berlebaran.